Jemaat Tuhan yang berbahagia, Shalom. Ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 6 Juni 2021, dilakukan ibadah unduh-unduh. Majelis GKJW Jemaat Sambirjo mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum ibadah kita mulai, ada warta jemaat yang perlu saya bacakan ulang. Ibadah penutupan bulan Kespel yang dilakukan pada tanggal 13 Juni 2021 sekaligus pengumpulan amplop aksi sosial yang dilayani oleh Bapak Pendeta Suwito dilakukan secara online di kelompok-kelompok kecil. Demikian warta jemaat yang bisa kami bacakan ulang. Mari kita masuk dalam ibadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama memuji nama Tuhan. PKJ 5 bait 1 kita pujikan 2 kali.
Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan. Bawalah, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan. Bawalah dengan tembang syukur. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan. Bawalah, bawalah, Tuhan sambut korban syukurmu. Bawa persembahanmu kepada Tuhan. Bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan. Bawalah, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan. Bawalah dengan tembang syukur. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan. Bawalah, bawalah, Tuhan sambut korban syukurmu. Tuhan sambut korban syukurmu. Karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Dan bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Ya gunung pun beranjak, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Dan bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Ya gunung pun beranjak,
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama memasuki ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Karya dan kasih-Mu sungguh besar ya Allahku. Dengan mulutku, aku hendak memuji dan bermazmur bagi-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Aku hendak mengungkapkan syukur di hadapan hadirat-Mu, Allah yang kasih, yang tidak pernah berhenti mengalirkan kasih dan berkat-Nya bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah kita sekaligus tema unduh-unduh kita tahun 2021 ini adalah demikian. Aku bersyukur karena karya dan kasih-Mu. Tema ini dapat kita hayati melalui 1 Korintus 1 ayat yang keempat yang demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Demikian tema ibadah kita pada saat ini. Mari kita sambut dengan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat 145, bait 1 dan 2, Aku melangkah ke rumah Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita mengakui dan menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalam diri kita masing-masing. Bahkan dosa dan kesalahan masih mewarnai kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah bersama kita mengakui
segala kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa kita yang kita lakukan secara litani. Yang menjadi pendorong utama dari setiap kesukacitaan yang kita bangun saat ini adalah pengenalan kita yang dalam terhadap Yesus Kristus, yang adalah pribadi yang begitu baik dan sangat peduli terhadap kita. Namun seringkali pengenalan kami terhadap Tuhan ternodai dengan ketidakbersyukuran terhadap setiap kebaikan Tuhan, sehingga kami lambat laun mulai meninggalkan Engkau dan kami pun merasa asing terhadap Tuhan kami sendiri. Akibat dari semua itu, kesukacitaan dalam diri kita pun mulai terkikis, sehingga kita mulai saling tidak mengenal dan kurang bersyukur, yang akhirnya timbul rasa iri dan sinis pada sesama. Kami sadar inilah kesalahan kami, karena kami telah melepas pengenalan kami terhadap Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Mari kita ungkapkan penyesalan kita di hadapan Tuhan, juga melalui nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 37, bait yang kedua, Bila ku renung dosaku.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan pengampunan bagi kita dan memberikan anugerah-Nya. Oleh karena itu kami undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan. Tuhan sangat mengenalmu. Tuhan sangat mengerti hatimu yang syarat dengan penyesalan. Oleh sebab itu, saat ini Dia datang untuk memelukmu kembali dalam dekapan cintanya yang agung, serta menebar pengampunan. Dan sekarang dengarlah petunjuk hidup baru, agar engkau sungguh memahami bahwa dirimu adalah sahabat Tuhan, dan selayaknyalah senantiasa engkau dekat dengan Dia senantiasa. Yohanes 15 ayat yang keempat demikian. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat 46, bait 2 dan 5, besarkan nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan memberkati kami, menolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan, dan juga agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Pendeta yang akan menjadi saluran tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-38 ayat 9 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Karangan Hizkia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku, aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati, aku dipanggil. Untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka, seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja.
Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup, seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya, penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu, supaya sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita dapat membangun ibadah khusus di mana kita bersukacita dalam hari raya unduh-unduh di tahun 2021 ini. Di tengah sukacita yang kita lakukan pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Adakah orang di dunia ini yang dapat luput dari masalah? Jika kita renungkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak seorang pun di dunia ini yang dapat terlepas dan terhindar dari permasalahan atau persoalan. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang hadir dalam ibadah saat ini juga sedang menghadapi satu persoalan, satu permasalahan yang belum selesai, yang belum menemukan jalan keluarnya. Kita harus akui Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama kita menjalani kehidupan, persoalan, permasalahan, itu mewarnai kehidupan kita. Tidak peduli betapa tingginya kedudukan kita, jabatan kita, status sosial kita. Demikian juga kepandaian kita, semuanya mendapatkan persoalan dan permasalahannya masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi permasalahan atau persoalan terkait dengan
pekerjaan kita, usaha kita, mungkin usaha pertanian kita, mungkin juga keuangan kita, keluarga kita, sekolah kita, anak-anak kita. Mungkin saat ini kita menghadapi persoalan tersebut. Atau mungkin pada saat ini ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang juga menghadapi beban atau persoalan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kita mengakui dan menyadari bahwa permasalahan selalu ada di dalam kehidupan kita. Itulah juga yang terjadi dalam diri Hizkia. Hizkia adalah seorang raja, mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai kekuasaan, mempunyai harta benda yang banyak. Ia berpengaruh, ia juga dihormati oleh seluruh rakyatnya. Hizkia pun masih tetap harus menghadapi persoalan. Ternyata kedudukannya, kekuasaannya, kekayaannya tidak dapat menjamin bahwa ia dapat keluar dari persoalan dan permasalahan. Seperti dalam bacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara, Hizkia menghadapi persoalan yang tidak dapat terhindarkan. Ia harus menderita sakit parah, bisul yang berdarah. Memang pada umumnya sakit ini diderita oleh rakyat jelata yang ada di perkampungan. Tetapi dalam kenyataannya, Bapak, Ibu, dan saudara, Hizkia pun harus menderita sakit ini. Ini berarti bahwa ia tidak dapat menghindari sakit penyakit. Ia tidak dapat menghindari yang namanya persoalan dan pergumulan kehidupan. Dari peristiwa ini, Bapak, Ibu, dan saudara, dari sakit yang dialami oleh Hizkia, ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang indah yang patut kita renungkan di dalam kehidupan kita saat ini. Dengan sakit yang dideritanya, ini bukan menjadikan Hizkia lemah, tetapi justru membuat Hizkia semakin mengenal Allah. Dengan sakit yang dideritanya, ternyata Hizkia semakin mengenal siapa Allah itu. Ia tidak hanya mengenal Allah dalam peristiwa kemenangan yang ia rasakan, melalui di dalam ia menghadapi serangan-serangan musuh di mana ia menang. Tidak hanya itu, ia dapat mengenal Allah dan karyanya yang luar biasa. Tetapi justru di dalam pergumulannya, dalam sakitnya itulah Hizkia semakin mengenal Allah. Dari sikap Hizkia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita menemukan bagaimana iman percaya Hizkia itu diwujud nyatakan di dalam kehidupannya. Iman yang luar biasa, iman yang sungguh-sungguh baik, sehingga ia dapat memahami melalui pergumulan yang ia alami, ia mengenal Allah. Ketika ia berdoa dengan sungguh-sungguh, ia dapat melihat bagaimana karya Allah itu dinyatakan di dalam kehidupannya. Ia tidak melihat sakitnya itu sebagai satu beban penderitaan yang berat, tetapi ia memahami itu bahwa melalui pergumulan yang dihadapi, ia semakin melihat karya dan kasih Allah di dalam kehidupannya. Dan sikap inilah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dengan melihat adanya kasih dan karya Allah di dalam kehidupannya,
Justru ketika ia merasakan sakit, ia dapat mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Dari penghayatan iman yang sedemikian hebat itulah Hizkia dapat mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Tentu ini yang luar biasa, yang patut kita teladani di dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan ayat yang ke-19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Ungkapan syukur masih keluar, masih muncul, masih ada di dalam kehidupan Hizkia, meskipun ia diperhadapkan pada persoalan dan pergumulan sakit penyakit yang berat pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini, mari kita juga menghayati kehidupan kita. Jika pada saat ini kita juga mengalami permasalahan, pergumulan hidup yang mungkin belum selesai, mungkin belum ada jalan keluarnya, apakah kita bisa bersikap seperti Hizkia? Justru dalam pergumulannya itu, kita juga semakin mengenal Allah, semakin mengenal karya dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Apakah kita dalam situasi seperti ini, ketika kita masih diberhadapkan kepada persoalan dan pergumulan, juga masih muncul ungkapan syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan? Tentulah kita diajak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk senantiasa bersyukur di dalam segala hal, dalam segala situasi kehidupan kita. Meskipun kita masih diperhadapkan pada persoalan-persoalan kita. Mungkin pada saat ini kita masih diperhadapkan pada persoalan pekerjaan, persoalan usaha, persoalan keluarga, persoalan pendidikan, persoalan-persoalan lain, dan juga sakit penyakit mungkin masih kita hadapi. Tapi marilah kita belajar dari Hizkia yang luar biasa itu, yang tetap dapat bersyukur meskipun ia diperhadapkan pada persoalan yang berat. Dan rasa syukur kita pada saat ini, mari kita juga ungkapkan melalui unduh-unduh atau hari raya persembahan di tahun ini. Jika kita melihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, meskipun banyak persoalan yang harus kita hadapi, tapi ternyata kasih Tuhan, karya Tuhan senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan, karya Tuhan, seperti yang sudah diberikan kepada Hizkia dan umatnya pada saat itu, juga kita rasakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita ungkapkan juga rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan sepenuh dan setulus hati kita. Unduh-unduh adalah momen bagi kita untuk bersyukur kepadanya dengan sepenuh dan setulus hati. Biarlah momen ini, peristiwa ini, kegiatan ini menjadi sarana bagi kita untuk senantiasa bersyukur dengan penuh kesungguhan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
setiap hari tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu yang berlimpah bagiku seumur hidupku. Ku patut bersyukur dan menyembah-Mu, Tuhan. Ku kan bermazmur memuji keagungan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus atas kasih sayang-Mu, tak pernah berubah, kini dan selamanya. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu yang berlimpah bagiku seumur hidupku. Ku patut bersyukur dan menyembah-Mu, Tuhan. Ku kan bermazmur memuji keagungan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus atas kasih sayang-Mu, tak pernah berubah, kini dan selamanya. Ku patut bersyukur dan menyembah-Mu, Tuhan. Ku kan bermazmur memuji keagungan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus atas kasih sayang-Mu, tak pernah berubah, kini dan selamanya. Tak pernah berubah, kini dan selamanya.
Firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan bersama, marilah kita respon pula melalui nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 216, bait 1 dan 5. Berlimpah sukacita di hatiku. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memperbarui kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak berkat dari Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita. Kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita bawa persembahan ke hadapan Tuhan sebagai tanda hormat dan syukur kita kepadanya. Adapun firman Tuhan yang mendasari kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan saat ini diambil dari kitab 2 Korintus bab 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat, mari kita memuji nama Tuhan,
melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait yang pertama dan yang ketiga. Bawa persembahanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pertolongan dan berkat-Mu yang boleh kami rasakan selama ibadah kami saat ini. Dalam kehidupan kami pun menyadari bahwa banyak persoalan dan pergumulan yang harus kami hadapi. Namun demikian, berilah kekuatan kepada kami, agar kami tetap mampu untuk bersyukur kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Karena kami percaya bahwa karya Tuhan, kasih Tuhan, senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, perkenankan kami, pada saat ini kami berdoa, untuk seluruh warga jemaat Samirejo dimanapun mereka berada, dalam perjuangan mereka menjalani kehidupan sehari-hari, di dalam menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan kehidupan. Biarlah Tuhan senantiasa berkarya atas mereka, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan semangat di dalam mereka menapai dan menjalani kehidupan. Kami percaya kasih-Mu, karya-Mu nyata atas mereka semuanya. Berkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, demikian juga keluarga mereka, serta pendidikan dan apapun yang menjadi tugas tanggung jawab, Tuhan senantiasa menolong dan menyertai mereka. Bapa dalam surga, pada saat ini bersama dengan seluruh warga jemaat, kami juga mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Persembahan sudah kami kumpulkan, baik persembahan berupa uang maupun berupa natura dalam rangka Hari Raya Unduh-Unduh ini. Kini kami persembahkan kepada Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga ini boleh berkenan bagi Tuhan, menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian juga di Gereja Kristen Jayawetan pada umumnya.
rasa syukur kami kepada Tuhan kami berikan dengan setulus hati kami. Dan kami percaya ya Tuhan, berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat, untuk kami semua, senantiasa akan tercurah di dalam kehidupan kami. Kami juga ingin menyerahkan kegiatan kami selanjutnya, di mana kami akan melakukan kegiatan lelang. Oleh karena itu kami mohon Tuhan memberkati. Panitia yang melaksanakan kegiatan ini Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam kegiatan lelang barang ini, Tuhan juga memberkati. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini juga boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan hasilnya nanti juga boleh mendukung untuk kegiatan jemaat Tuhan di tempat ini dan Gereja Kristen Jayawetan pada umumnya. Bapa yang Maha Kasih, dalam doa kami ini, kami juga menyerahkan kegiatan-kegiatan kami di Jemaat Sambirejo ini, terkhusus kegiatan dauran, penatua, dan diaken, di mana proses itu akan segera kami lakukan. Oleh karena itu kami mohon pertolongan Tuhan, agar kegiatan ini juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah kami boleh melakukan kegiatan ini juga seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, yang pada saat ini masih bergumul, bergelut melalui pergumulan kami, pandemi COVID-19 atau COVID-19. Kami mohon pertolongan Tuhan agar bangsa kami ini boleh terlepas dari pandemi ini. Berikan kekuatan dan kemampuan dan kesadaran bagi kami semua untuk tetap menjaga diri kami melalui protokol kesehatan. Demikian juga upaya vaksinasi. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh kuat menghadapi pandemi ini. Sungguh kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan, keberadaan kami, keberadaan bangsa kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan lanjutkan dengan proses lelang barang. Tuhan juga menyertai dan Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah kita, dan biarlah dalam kehidupan kita, dalam situasi dan kondisi apapun, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan marilah kita akhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 264, Apalah Arti Ibadahmu. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Ku maju dalam terang kasih-Nya. Kita bernyanyi dari KPK 343, Purnaning Pangabekti.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk mengambil saat teduh. Selanjutnya kita akan melakukan lelang secara simbolis yang akan dipandu oleh Bapak Jajar. Dipersilahkan. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini secara simbolis lelangan akan kita mulai. Ya. Namun ada beberapa pengumuman adalah yang pertama, kami mohon partisipasi warga jemaat untuk ambil bagian di dalam lelangan ini. Dan yang kedua, lelangan nanti akan dilanjutkan oleh panitia melalui kelompok kecil di kelompoknya masing-masing. Sekali lagi kami mohon partisipasi dari warga jemaat semua. Terima kasih sebelumnya. Ini ada suatu barang, mixer jumbo. Ya. Kami tawarkan dengan harga 700. Ya. Ini Pak Purbo mau melelang 700. Ya. 1, 2, 3. Monggo Pak Purbo bisa diambil. Demikian Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan ibadah, atas dilanjutkannya lelangan oleh panitia. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Terima kasih.